Terus saya umpama panggilan saya memanggil teman saya ini saya ganti Pak Yai. Enggak Habib lagi saya manggilnya. Umpamanya Sukro atau Syakro, mau kemana? Enggak Bib lagi. Nah, panggilan ini harus seperti apa Pak? Mungkin pertanyaan ini lucu ya Pak ya, sederhana. Tapi mungkin ada implementasinya terhadap halayak rame. Dalam kitab Sulam Taufik itu mohon maaf sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik, Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid. Berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah. Para bapak, para hadirin, alangkah sangat berbahagia dalam ibadah i'tikaf di masjid yang mulia ini, di pondok pesantren Miftahul Jannah. Saya dapat bersilaturahim setelah Kiai Ainun bersilaturahim ke pondok saya. Hari ini saya bersilaturahim ke pondok Kiai Ainun. Mudah-mudahan mendapat keberkahan kita kumpul di tempat yang mulia ini. Tempat di mana ilmu direnda, tempat di mana cita-cita dirangkai oleh anak-anak kita dalam rangka ibqaul islami bil ilmi wal irfan wal Qur'an. Melanggengkan Islam sampai hari kiamat dengan ilmu, ma'rifat dan Al-Qur'an. Karena di sini pondok pesantren juga tahaffudzul Qur'an. Bukan hanya hifdzul Qur'an, tapi tahaffudzul Qur'an. Ada ablaghu minal hifdzi insyaallah. Saya diundang untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji Bapak. Halaqah nasab Ba'alwi. Ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif semuanya batal. Dari perspektif nasab batal. Dari perspektif sejarah batal. Dari perspektif DNA batal. Tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah. La. Wajahnya menakutkan. Ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadhara rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Zon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya.
nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifu, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak Sipulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bernama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhrah wal istifadah gugur.